Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qadda qadhilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qadda qadhilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qadda qadhilati adrikni ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin ya Allah. Allah ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Amin ya Allah. Amin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minan ahli muqtahimin. Amin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farijalan Muslimin. Amin ya Allah. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus orang tua kita, Bapak Haji, Bapak Sabah, Bapak Haji Ustaz, Bapak Haji Sadar, Bapak Haji Suyati, Bapak Haji Selamat, Bapak Haji Subhan Hamidi, Bapak Ustaz Mulyadi, Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, khusus dengan Karim Ustaz hadir, Bapak-bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Semoga dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziyadatul sholawah ma'asalam, semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang akan kita nantikan nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah merayakan sholat Idul Adha
dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kita semuanya sudah melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah, diantaranya adalah sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan kurban. Alhamdulillah, semuanya makan daging semua kan? Ya. Makan daging semua, dapat daging ya. Alhamdulillah. Itu jangan dinilai dagingnya, tapi nilai keberkahannya. Jadi berkah daripada bulan Idul Adha. Dapat sedikit, dapat banyak, ya udah diem aja, jangan ngomongin panitianya. Ya, alhamdulillah kita sudah melantunkan takbir. Takbir mulai dari malam Jumat. Malam Jumat sampai sholat Idul Adha. Jadi malam Jumat sampai Idul Adha, sholat Idul Adha itu takbirnya namanya takbir mursal. Ya, takbir mursal. Takbir itu ada dua macam, namanya takbir mursal. Takbir mursal itu takbir yang disunahkan oleh Rasulullah mulai dari terbenamnya matahari ya sampai dengan naiknya mimbar, naiknya khotib ke mimbar. Itu namanya takbir mursal, semalaman suntuk. Gak laki, gak perempuan, semuanya disunahkan untuk bertakbir malam itu. Namanya apa? Takbir mursal. Takbir mursal itu semalaman. Nah, ada yang kedua adalah takbir muqayyad. Muqayyad, takbir muqayyad itu takbir yang dilaksanakan setelah sholat. Jadi jangan takbir mursal lagi, jangan pakai pujian takbirnya habis adzan, jangan pakai takbir lagi karena sudah takbir mursalnya sudah. Jadi disunahkan sampai tasrek selesai. Jadi asar nanti tasrek tanggal 13 itu selesai takbir apa? Muqayyad setelah sholat. Jadi makanya anak-anak itu jangan takbir lagi. Kalau takbir itu takbir mursalnya sudah selesai. Ya, takbir setelah sholat itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu bisa 3 kali, 4 kali nggak apa-apa. Itu namanya habis sholat disunahkan untuk bertakbir sampai tasrek selesai. Tasrek selesainya kapan? Asar tanggal 13 asar selesai, maghrib udah jangan takbir lagi gitu. Nah, jadi takbir ada dua, yang pertama apa tadi? Mursal, kedua muqayyad. Dalam mursal selesai, nah, habis itu terus tinggal muqayyadnya setiap habis sholat ya, paham ya? Jangan nanti mentang-mentang ini masih tasrek terus takbiran terus bisa. Jangan, takbirnya habis sholat sampai tasrek selesai asar ya. Alhamdulillah rangkaian ibadah dalam Idul Adha sudah selesai semuanya. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang masih bab siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemarin kita sudah membahas tentang 6 sunnah atau yang dilakukan oleh para utusan dan para nabi. Yang pertama al-haya, malu. Kita harus punya malu, jangan sampai malu-maluin. Malu itu penting, Pak. Budaya malu itu penting. Kalau kita itu nggak punya malu, ya persis kayak hewan. Hewan itu kencing di depannya orang nggak apa-apa. Tapi kalau kita kencing di depannya orang, ya saru, nggak boleh. Harus punya malu. Jadi kalau kita itu
Manusia punya akal, punya iman, harus punya malu. Malu berbuat apa? Berbuat jelek. Kalau malu berbuat baik, salah. Kita mau ngaji malu, dosa itu malah. Mau sedekah malu, dosa. Ya, mau jamaah malu, dosa itu malah. Jadi malu itu ada tempatnya, yaitu malu ketika kita mau berbuat maksiat kepada Allah. Itu malu. Itu kebiasaannya para nabi dan rasul. Nabi itu pemalu. Nabi itu sebenarnya pemalu. Malu. Jadi kita harus punya malu. Kalau malu kita hilang, nggak bahaya itu masalahnya. Bahaya. Nggak jauh beda dengan binatang. Binatang kawin di depan orang nggak masalah, itu binatang. Kalau kita kawin depan orang ya nggak pantas ya. Iya Pak ya. Malu. Wal ilmu itu artinya bijak, bijaksana, sabar dan bijak. Kita itu harus sabar, harus bijak. Apalagi ketika bapak-bapak kita menjadi kepala rumah tangga, harus bijak dan sabar. Sabar, diomelin istri ya apa-apa, sabar. Kiai itu istrinya galak-galak, ya kan? Syaratnya jadi wali, istrinya harus cerewet. Kalau istrinya cerewet, kita sabar jadi wali, Pak. Ngomelin sama istrinya nggak masalah, sabar, tinggal ngopi aja. Kalau dilawan ya nggak ada. Yang perempuan itu kamusnya banyak. Jadi sabar dan bijak. Jadi jangan sampai kita itu KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Istrinya digaplokin, nggak boleh, ya. Istrinya digaplokin, kekerasan nggak boleh. Kita harus sabar dan bijak. Apalagi ketika kita menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Rasulullah itu bijak Pak, bijak banget, nggak pernah marah-marah sama istrinya. Rasulullah itu datang lambat aja tidur di depan rumah. Kalau kita kan nggak bisa kan, ya, didobrak malah kan, pintunya dikunci, diketok 3 kali, nggak dibuka sama Siti Aisyah. Tidur di depan di teras, ya. Itu Rasulullah. Tapi kalau umatnya kan belum bisa seperti itu, ya. Malah ngomel-ngomel kan. Persis saya juga gitu ya. Tapi harus belajar, kita harus belajar benar-benar sabar. Insya Allah Pak, kalau kita sabarnya tinggi, dijauhkan dari sifat setruk. Nggak setruk kok, sabar yang penting, sabar. Sabar, bijak. Jadi kalau sama anak harus bijak. Anak itu jangan dikasih kemewahan terus. Jadi anak itu harus benar-benar kita latih untuk disiplin. Kita jangan sampai ngasih apapun fasilitasnya dikasih. Ntar dulu bahaya itu nanti, bahaya. Bijak, kita harus bijak. Yang kedua, kebiasaannya Rasulullah, para utusan itu adalah sabar dan bijak. Yang ketiga wal hijamatu yaitu cantuk itu adalah pekam, mengeluarkan darah dari kepala, dari badan, darah-darah yang kotor itu dikeluarkan. Itu cantuk namanya. Dari dulu itu Rasulullah itu melakukan hijamah atau hijamah ini pakai itu tanduk. Jadi tanduk disedot, jadi keluar darahnya, disasar dikit, seret, terus disedot. Itu pakai tanduk. Zaman dulu, sekarang gampang, yaitu pakai pekam, pakai pekam. Itu sunnah Pak, sunnah Rasulullah. Yang keempat wasiwaku, siwakan, pakai siwak, sholat pakai siwak, kalau punya siwak pakai. Nanti sebentar lagi orang haji pulang minta siwaknya, siwak. Kalau bawa siwak itu sunnah. Biar kita mulut kita nggak bau.
Mulut itu kalau bau bahaya. Kita itu sedang jamaah, mulut sebelah kita bau. Waduh, itu rusak, itu merusak kekusukan. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh belum sikat gigi, nguap, wah, ya, keluar kan, sampingnya ada kipasnya lah, set lewat samping kita, ganggu, itu ganggu ya. Jadi siwak itu penting. Jadi siwakan, seret. Kalau kita dulu kalau nggak ada siwak itu pakai kain biasanya. Jadi mulutnya itu disetting. Itu sunnah itu, boleh. Jadi kalau nggak gitu, dulu kalau pakai gini, gitu. Nah kalau pakai kain, gitu. Makanya saya pakai kain itu untuk siwakan, gitu. Ya. Jadi untuk siwakan itu sunnah itu Pak, ya. Jadi sunnah. Yang kelima yaitu wata'at turu itu pakai wangi-wangian, pakai parfum oles yang untuk sholat itu. Beli parfum, bapak-bapak kalau kecondet beli parfum. Duitnya jangan dibuat untuk beli pulsa terus Pak, beli parfum biar wangi. Jadi badan kita itu pakai parfum. Orang tua dulu pakai hajar aswad, baunya itu 50 meter udah bau. Jin aja minggir Pak itu kalau kena hajar aswad. Pakai zafaron, pakai minyak-minyak yang wangi, malaikat subuh atau malaikat zuhur, enggak masalah. Pakai wangi-wangian itu sunnah Pak, apalagi ketika mau sholat Jumat, pakai wangi, mandi, wangi-wangian, bereng, gitu, seger, gitu ya. Itu sunnah. Jadi sunnah. Yang keenam ada yaitu wakas seratul azwaji, yaitu banyak istri. Cuma ini jangan dilaksanakan kalau nggak kuat. Banyak istri itu ya banyak hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu jangan ditunda. Kalau pengen ya langsung itu Pak, jangan sampai ditunda-tunda, bahaya, nanti belok ke kanan ke kiri nanti ya. Walaupun kita itu mau kerja, ini ajaran guru saya dulu itu benar, saya ingat banget. Kamu itu nanti kalau sudah besar terus kerja tengah jalan kepingin hubungan suami, balik dulu, jangan dilanjutin, bahaya. Balik loh, bener itu, bener. Karena kalau menahan bahaya, itu bisa melebihi kuda, bahaya. Apalagi laki-laki itu kalau ngempet nggak kuat, ya kan? Jadi harus disalurkan yang baik. Baik kok setiap hari ya apa-apa, 2 hari sekali nggak apa-apa, seminggu sekali, jangan kelamaan. Bahaya loh, bisa prostat kalau nggak disalurkan, ya. Itu sunnah Pak, sunnah. Makanya ayo malam Jumat sunnah Rasul ya memang benar sunnah. Tapi kadang-kadang tujuannya kayak itu aja enggak. Tapi intinya adalah itu harus disalurkan. Bahkan berada di dalam kitab Tambihul Ghafilin itu mengatakan gini, seandainya kamu dalam perjalanan pakai onta, di atas onta, suamimu minta suruh layangin, loh, di atas onta, ya kan? Makanya kalau bawa mobil, kalau kepingin, ya sudah mampir hotel dulu sama istrinya, gitu ya. Yang ditahan, bahaya memang. Itu karena memang kebutuhan yang luar biasa. Jangan diabaikan, bahaya. Kalau diabaikan bisa nerjang kemana-mana. Ya. Makanya istrinya para nabi itu banyak-banyak. Rasulullah 11, umatnya maksimal berapa Pak? 4 katanya Pak Abah 4 katanya. Pak Abah cuma 1. Ya kan ya. Ini penting karena sunnah itu. Karena kalau itu tidak disalurkan bahaya. Makanya kan banyak kan
Kalau apa namanya kakek-kakek mencabuli anak kecil dan lain sebagainya, itu memang hasrat gitu loh Pak. Jangan disepelekan, hasrat itu memang hasrat. Kalau laki-laki kan nggak ada manofosnya Pak ya, nggak ada kan, nggak ada manofosnya yang tua-tua, nggak ada kan. Pak Tri ada nggak Pak? Nggak ada kan ya, tetap nggak ada manofosnya. Tapi kalau perempuan memang menofos, udah gak kepingin. Tapi laki-laki, makanya kalau pikunnya laki-laki itu mesti sentuk-sentuk gitu. Jalannya gitu sentuk gitu. Karena apa? Tawarin wedoan aja gelem gitu. Maksudnya. Lo gak percaya? Jangan pura-pura malu ya. Bener kan ya? Bener apa enggak ya? Seandainya punya duit banyak terus bisa ngerencengin perempuan bisa kan? Berani kan? Ya iya. Karena memang kita ditakdirkan cuma berani satu, ya udah satu aja nikmatin. Nah itu di situ memang sunnahnya Rasulullah untuk benar-benar kita memperbanyak hubungan suami istri. Biar enggak pikiran kotor. Orang itu kalau nggak pernah hubungan suami istri pikirannya kotor banget Pak. Bener apa percaya? Nanti akhirnya apa pelampiasannya ngeliatin film-film porno dan lain sebagainya. Tua-tua film porno terus ini matanya. Karena apa? Pelampiasannya harus dilampiaskan, jangan ditahan. Salah, tahan-tahan bahaya prostat benar. Ya sama istrinya Pak, maksudnya sama istrinya, jangan sama tetangganya, sama istrinya. Itu sunnah roh. Ya ini bapak-bapak kalau habis ini kita ngaji Qurratul Uyun malah lebih horor lagi Pak. Qurratul Uyun itu kitab seks loh. Loh keren banget itu kalau bapak-bapak kepingin kepinggal-pinggal ya Qurratul Ayun. Itu. Jadi hubungan suami istri itu ada kitabnya Pak. Ada kitabnya khusus bahas tentang hubungan suami istri. Fathul Izar, Qurratul Uyun itu bahas tentang hubungan suami istri. Karena memang penting itu, penting. Ya. Ditahan-tahan kan nggak enak. Satu lagi nggak enak kan? Tahan nggak enak. Kalau sudah disalurkan sudah enak. Jadi pikiran encer. Coba itu sunnah. Kita bahasnya sunnahnya. Memang Rasulullah mengajarkan seperti itu. Dan di dalam Qur'annya gimana? Fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawa kita. Pertama perintah memang dua, tiga, empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut nggak bisa adil, maka satu saja. Ya, Pak ya. Kan benar bapak-bapak itu kalau satu, takut khawatir nggak bisa adil, karena keadilan itu memang susah. Ya, Pak. Paham? Ini hadis sama Quran loh, Pak. Jangan ditentang nanti tentang wah opo ustadznya ini jangan ya. Ini bagian daripada sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun wajibatun ala kulli muslimin. Salah satun adapun tiga perkara. Wajibatun itu wajibatun. Di sini kalimatnya wajibatun artinya adalah sunnah muakkad. Ini karena khusus buat umat. Ini wajibatun itu sebenarnya buat untuk khusus Siti Aisyah dan keluarganya Nabi. Jadi buat Nabi itu wajibatun. Tapi kalau Siti Aisyah juga wajibatun, wajib. Tapi bagi umatnya Nabi itu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ada tiga perkara yang sunnah untuk dianjurkan. Pertama, ala kulli muslimin, terhadap seluruhnya atau setiap orang muslim. Pertama, al-ghuslu yaumal jum'ati, yaitu mandi hari Jumat, sunnah, Pak. Mandi hari Jumat. Bapak-bapak selama ini mandi itu pakai niat apa enggak? Ayo, setiap Jumat. Setiap Jumat itu pakai niat Pak, biar dapat sunnah, dapat pahala. Jadi setiap mandi Jumat
itu niatin. Mulainya kapan Ustaz? Apakah mau sholat Jumat saja? Enggak. Mulainya dari terbit fajar. Itu sudah disunahkan. Jadi terbit fajar karena semalam habis gerilya ya mandi wajib plus mandi Jumat. Niatin begitu, itu dapat kesunahan, Pak. Ini sunah. Jadi kalau mau berangkat kerja mandi Jumat itu kan saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Udah mandi hari Jumat, diguyur semuanya. Kepalanya diguyur semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu sunnah, Pak. Syukur-syukur ketika mau Jumatan, itu seger lagi. Biar ketika dengerin khotbah nggak ngantuk. Khotbah ngantuk kan? Dengerin khotbah ngantuk apa melek? Rata-rata ngantuk apa melek? Karena kecapean. Kita makanya mau Jumatan itu disunahkan juga tidur sebentar. Namanya apa? Tidur lulah. Tidur sebentar menjelang mau sholat Jumat. Pesan sama istrinya, Bu, saya tak tidur sebentar, 15 menit saja. Nanti bangunkan saya mau sholat Jumat. Itu Pak. Itu sunnah. Namanya tidur lulah. Tidur sedikit untuk menghadapi sholat Jumat. Tuh, Pak. Nah, ini mandi Jumat ya Pak ya. Mandi Jumat itu sunnah. Makanya ketika kita mandi hari Jumat, guyur semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sabunan dulu. Ya, dimandikan, dibasahin dulu semua. Nanti baru pakai sabun, pakai keramas. Caranya gitu. Mandi wajib juga gitu. Jangan langsung pakai sampo. Ini ketingat ini. Ini karena dingin sampoan langsung biur. Ya salah. Nggak gugur itu mandi wajibnya. Mandi wajib itu semua dibasahin dulu. Sunahnya kanan dulu Pak. Kanan dulu diguyur 3 kali. Biur. Jangan kepala dulu. Ini dari sini biar gak kaget. Kanan dulu. Karena posisi jantung di sebelah kiri. Jangan langsung biur. Kalau biur ini khawatir jantung gak kuat. Sebelah kanan dulu 3 kali. Biur. 3 kali. Baru ini nanti mulai kepala sebelah kanan. Nah, nanti baru sebelah kiri. Itu caranya, ya Pak. Jadi langsung jangan bior. Waduh, bahaya. Jadi sebelah kanan dulu yang disunahkan untuk mandi wajib ataupun mandi sunnah. Sebelah kanan dulu. Itu ya. Pakai sendal sebelah kanan dulu, kaki kanan dulu. Jangan kiri. Jadi apa yang baik itu sebelah kanan dulu Pak. Pakai baju sebelah kanan dulu. Pakai sendal sebelah kanan dulu. Jangan kiri. Ya. Keluar rumah kaki kiri dulu. Masuk rumah kanan dulu. Masuk masjid kaki kanan dulu. Masuk musola kaki kanan dulu. Jangan kaki kiri. Itu ilmunya aja Pak. Semuanya itu. Ya, aturan-aturan seperti itu harus diperhatikan. Ya. Nah, termasuk ini mandi hari Jumat. Hukumnya apa, Pak? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad mandi Jumat itu. Pokoknya hari Jumat. Hari Jumat saya niat atau kalau pakai bahasa Arab itu ya nawaitul ghuslal yaumal jum'ati sunnatalillahi ta'ala. Jadi saya niat mandi hari Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Wah, itu sunnah itu ya. Hari Jumat mandi hari Jumat. Diniatin. Mulainya kapan? Habis fajar. Jadi fajar itu sudah disunnahkan sampai nanti habis sholat Jumat. Yang kedua, wasiwaku. Yang sunnah muakkad yaitu siwakan, sikat gigi. Sekarang kalau susah siwaknya pakai sikat gigi. Sikat gigi itu hukumnya sunnah muakkad. Sampai kok
Rasulullah, laula an asuko, jika saya itu tidak memberatkan umat saya, maka saya akan wajibkan untuk siwakan. Kalau nggak memberatkan, makanya ini khusus Rasulullah wajib. Rasulullah wajib siwak, Pak. Sikat gigi itu wajib. Karena khawatir kalau tidak sikat gigi, khawatir giginya rusak sampai malaikat itu ngingetin terus. Mat, sudah siwakan belum? Nabi Muhammad sudah siwakan belum? Itu Nabi Muhammad itu selalu diingatkan sama malaikat Jibril. Dikhawatirkan nanti giginya rusak. Nah, sekarang kita itu giginya rusak semuanya. Kenapa ya? Kebanyakan kopi kali ya. Siwak itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Syukur-syukur punya siwak, taruh dalam kantong, tapi habis itu dicuci, Pak. Nanti tetap di wadah kantong, sek, mau apa namanya, mau sholat, siwakan. Gitu, Pak ya. Itu untuk apa? Biar fasih juga. Jadi mulut kita fasih. Kalau orang itu sering sikat gigi, sering siwakan, itu fasih. Mulutnya tidak apa, ngambang. Jadi fasih mulutnya. Siwakan. Yang ketiga, wamassut tibi, yaitu pakai pewangian, pakai wangi-wangian atau minyak, pakai minyak. Pakai minyak itu juga sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan, Pak. Sunnah yang sangat dianjurkan itu pakai minyak. Ini 3 macam ini. Hari Jumat kita mandi sunnah muakkad, pakai siwakan sunnah muakkad. Yang ketiga apa? Apa? Pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Tapi kalau saya sarankan minyaknya yang agak mahal. Jangan 10.000 dibeli di warung-warung atau yang agak mahal buat sholat, gitu ya. Yang agak mahal. Kalau minyak yang di warung-warung 10.000 itu diolesin sebentar lagi hilang. Ya, gitu. Kalau yang mahalan dikit kan, ya Allah, baunya segernya, bereng, ciri khas. Pokoknya Ustadz Mulyadi, apa namanya, ciri khasnya minyaknya zafaron. Wah, setia. Itu saya itu juga gitu, Pak. Saya itu niru kiai saya itu minyaknya namanya apa namanya, ya Allah. Binamor, minyaknya namanya binamor. Itu pun saya tiru, Pak. Sampai saya kalau ke makam-makam wali itu nyari minyak binamor karena khas, harumnya khas, gitu. Maka nggak kontinu aja. Karena di sini nyarinya juga harus ke apa, condet. Condet itu kadang-kadang binamornya nggak beda banget baunya. Minyak, pakai minyak wangi. Pesan anaknya kalau ke Jakarta, nak, pesan saya minyak wangi. 50.000 udah banyak, Pak, ya. Yang 1 gram 20.000, 1 gram 30.000 itu udah wangi banget itu. Masya Allah, dipakai ketika mau sholat, ya, mau Jumatan dipakai. Ini sunnah muakkad. Biar nggak apek tubuh kita, biar nggak bau. Ya, seandainya kita itu belum mandi pun, kalau pakai minyak pun kan tetap wangi, Pak. Ya. Berarti apa? Islam mengajarkan kebersihan. Islam itu mengajarkan kebersihan. Bersih. Alhamdulillah, musola Ihtiyatul Mujahidin bersih. Masuk kamar mandi nggak bau kencing, ini nggak ada. Sekarang kan banyak kan masuk ke musola masjid, baunya kencingnya luar biasa. Ihtiyatul Mujahidin nggak bau, alhamdulillah, karena ada Pak Bra, ya, bersih terus. Luar biasa, wangi, kasih wangi-wangian. Ini kadang-kadang kita tahu hadisnya kayak begini, cuma nggak mau mempraktekkan. Saya juga nggak habis pikir. Di masjid, di musola, terus toilet itu baunya nggak karu-karuan. Katanya ngaji tapi nggak dipraktekkan. Harus wangi, di mana-mana harus wangi. Karpet ini kalau bisa setiap bulan atau 2 bulan, 3 bulan sekali di vakum, dikasih minyak wangi. Jadi ketika orang sujud itu wangi, enak. Jadi khusyuk gitu loh, Pak. Ya. Karpet gua wapek nggak karu-karuan, sujud itu malas jadinya. Ya,
Ketua DKM memang harus teliti Pak, ya harus benar diteliti. Karena memang ini penting untuk ibadah kita, biar kita itu benar-benar menjaga kualitas ibadah. Ya, ya semuanya 3 bulan sekali kok kayaknya sudah apot, laundry, kasih minyak dan lain sebagainya, semprotin minyak. Pokoknya bendaharanya masih ada duit, aman, ya kan ya. Gitu. Jadi jangan apa. Karena apa itu ganggu, Pak. Bener, ganggu ibadah, konsentrasi terganggu semuanya. Berarti Islam itu mengajarkan kebersihan, enggak bau, enggak apa, gitu lah ya. Sunnah, semuanya sunnah, diwangi-wangiin. Wangi, kalau wangi itu enak, ibadah tuh kalau wangi seger enak, masya Allah. Di masjid-masjid itu yang wangi-wangi, karpetnya wangi, jadi sujud itu betah, gitu. Masya Allah. Ini ya Pak, ini sunnah-sunnah seperti ini. Yang kecil aja, hal-hal yang kecil jangan diabaikan, bener kok, jangan diabaikan. Saya itu niru sama para kiai itu. Kalau seumpamanya ngeliatin toilet bau itu, sikat itu, meskipun berada di tempat umum, gitu Pak. Jadi dia berpikirnya begini, kalau nanti habis saya, ini kok kotor, saya tersangkanya bersih itu. Saya sering juga begitu Pak. Meskipun di rest area kok kotor banget, saya sikat. Kadang-kadang pakai sendal saya, kosor-kosor. Gitu. Karena apa? Khawatirnya setelah saya itu nanti masuk, dia ngereneng. Bau banget sih. Gitu. Saya kadang-kadang wanti-wanti kayak begitu. Karena memang biar, aduh. Kadang-kadang kalau seumpamanya saya bau minyak, tak semprot minyak, aduh. Itu di rest area pun tak terapkan seperti itu. Biar apa sih sebenarnya? Biar menjaga kebersihan. Meskipun itu berada di tempat umum. Apalagi tempat umum itu banyak jin-jin itu masuk ke tempat-tempat kayak begitu. Hanya di manapun dibudayakan yang rapi. Berada di kamar mandi khususnya ya. Kamar mandi khususnya itu harus jangan pesing, jangan bau kotoran, karena jin, setan ya itu tempatnya kamar mandi. Doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu jin loh Pak. Jadi jin yang kotor itu maunya di tempat-tempat kotor, berada di kamar mandi dan lain sebagainya. Makanya suruh doa karena bahaya gitu ya. Kalau diwangiin jinnya nggak mau, benar Pak. Jin itu makan tulang-tulang itu Pak. Jadi nyedotin tulang-tulang yang sumsum itu, yang di tempat-tempat sampah itu jin-jin kayak gitu senang Pak. Jadi sedotin. Apalagi tempat-tempat kamar mandi kita itu harus dijaga kebersihannya, wangi, dikasih kapur barus. Nah, masya Allah. Jadi tenang, kita itu buang air atau buang air kecil dan sebagainya tenang, badan kita juga sehat. Ya, jadi Islam sangat menganjurkan kebersihan, wangi itu senang. Makanya dulu itu ada yang nyalain kemenyan dan sebagainya. Itu memang wangi Pak, wangi pewangi ruangan dan sebagainya. Kasih. Biar apa sih jinnya nggak mau netep di situ. Setanggi ya, setanggi. Pakai setanggi, dibakarin setanggi. Itu jinnya keluar Pak, nggak mau masuk dia. Karena bau wangi-wangian kayak begitu, jin, setan itu nggak berani masuk. Malaikat yang senang masuk itu nanti malaikatnya, gitu ya. Jadi rumah harus jangan kotor, rumah itu harus wangi. Kalau masuk wangi, kamar mandi wangi, kamar tidur wangi, insya Allah setan jin nggak akan masuk. Bersihkan semuanya. Jadi memang anadzofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi iman kita itu kalau kita melakukan kebersihan, setengah iman kita sudah tertanam rapi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini salasun
adapun perkara tiga, hunna, adapun perkara tiga alayya atas saya. Itu Siti Aisyah mau ngomong begini. Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan hadis Rasulullah pernah mengatakan atau pernah bersabda, salasun hunna alayya faridotun. Tiga perkara yang difardukan, yang diwajibkan bagi saya. Wahuna adapun tiga, lakum bagi kalian semua itu sunnatun, sunnah, as-siwaku wal witru wa qiyamul lail. Ada tiga perkara yang diwajibkan kepada Siti Aisyah. Rasulullah itu mewajibkan kepada Siti Aisyah tiga perkara. Tapi kalau buat umatnya itu sunnah muakkad. Pertama, yaitu as-siwaku, siwakan, sikat gigi, bersihan. Mulut kita ini loh, gigi yang asalnya berada di dalam gigi kita ada sisa-sisa makan didongkrakin, Mbak. Itu sunnah, Pak. Apa jelilit itu, selilit, dongkelin itu apa namanya, nyukilin ya. Nah, pakai sulit itu sunnah. Cuma jangan pakai bambu, dilarang. Jadi nyukilin gigi itu pakai bambu dilarang, Pak. Nggak boleh. Karena bikin sakit gigi. Ini nanti ada hadisnya juga. Jadi diantaranya nggak boleh nyukilin gigi itu pakai bambu. Nah, untuk sementara cukil gigi itu dari bambu. Makanya bikin sakit gigi. Nggak boleh, memang hadisnya nggak boleh. Kalau bisa pakai kayu-kayu biasa atau kayu apa kayak. Yang penting jangan kaso, pakai kaso yang ada. Kayak korek api ya, kayak korek atau pakai apa ya, jangan bambu. Karena bambu dilarang sama Rasulullah. Karena bikin cepat sakit gigi kalau pakai kayak bambu. Kayak korek, pakai apa? Lidi, ya nggak apa-apa. Lidi kalau yang dibagusin, diruncingkan. Tapi jangan pakai bambu. Pring namanya, pring. Bambu itu pring. Ya, itu dilarang. Dilarang sama Rasulullah. Jangan pakai bambu. Ya. Nah, ini disunahkan kepada kita, wajib bagi Siti Aisyah. Pertama, siwakan, wajib itu. Aisyah wajib. Umatnya sunnah. Wal witru, salat witir. Salat witir itu Siti Aisyah wajib. Umatnya sunnah. Makanya witir dulu kalau mau tidur. Oh tidur, kalau seumpamanya kita mau witir habis sholat tahajud ya nggak apa-apa. Ustaz, saya itu mau tidur tadi sudah sholat witir, terus nanti bangun lagi, bangun tidur boleh nggak sholat tahajud? Boleh, tetap boleh. Meskipun itu sudah ditutup, tetap boleh karena itu sunnah, ya sunnah. Nggak ada yang kok boleh, itu nggak boleh. Sholat tahajud yang baik, afdolnya, ingat-ingat ini banyak yang salah pengertian. Bahkan di TV kadang-kadang yang jengkelin juga. Sholat tahajud, afdolnya setelah tidur. Afdolnya. Kalau umpamanya saya semalaman nggak bisa nggak bisa tidur, apa boleh sholat tahajud? Boleh. Ya. Nggak ada larangan, nggak ada. Ini kadang-kadang yuk, orang tahajud harus tidur dulu. Nah kamu ngajimu dulu, ngaji pesantren kilatan. Ya. Jadi nggak paham-paham. Jadi yang sunnah itu tidak ada kewajiban. Tidak ada syarat yang wajib, itu nggak ada. Karena apa? Hukumnya ya, hukumnya sunnah, masuk syaratnya wajib. Coba ketemu nggak di akal? Kan nggak ada ya. Hukumnya sunnah, syaratnya jadi wajib. Coba bayang. Wajib tidur gitu, ketemu nggak di akal? Sunnah malah syaratnya malah wajib, nggak boleh. Berarti apa? Afdolnya tidur dulu, utamanya tidur dulu. Seandainya nggak tidur, boleh. Gitu lah. Akikah afdolnya setelah 7 hari kelahiran. Atau setelah kelahiran berapa hari? 7 hari ya? Ya itu afdolnya. Nah kalau seumpamanya dia waktu setelah 7 hari itu nggak punya duit untuk beli kambing,
Berarti nggak boleh akikah. Ini salah pengertian terus kan. Wah nanti jatuhnya korban. Boleh akikah sampai kita itu tua pun itu boleh akikah. Abah sampai dulu belum di akikah, sekarang punya duit mau akikah boleh? Boleh. Bahkan orang yang mati aja boleh di akikahin. Orangnya sudah mati, dia bapak saya tadi katanya belum akikah, tak akikahin, nggak apa-apa. Gitu loh Pak. Jadi hukum sunnah itu begitu, nggak ada batasannya. Ya. Udah gede beli kambing sendiri, akikah dirinya sendiri boleh? Boleh. Afdalnya itu 7 hari setelah kelar, itu utamanya. Banyak yang salah jelasin ya kayak begitu. Jelasin sunnah kok kayak wajib. Kalau jelasin sunnah itu jangan seperti wajib. Sunnah ya tetap sunnah. Kapanpun bisanya. Bisanya kapan. Gitu kan ya. Kita itu seumpamanya belum kuat, akikah anak kita waktu kecil, sekarang sudah gede, akikahin nggak apa-apa. Yang penting jangan digunting rambutnya. Nanti asrokolan dibopok. Itu juga boleh. Ya Allah. Jadi akikah begitu ya. Biar kita itu memahami hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi intinya sunnah itu jangan jadi syarat rukunnya wajib, jangan, nggak boleh ya. Terus akikah laki-laki berapa? 2 ya. Punyanya 1 boleh? Boleh, 1 dulu. Nanti 1 lagi kapan-kapan. Ya kan? Lah kambing perempuan boleh? Boleh, nggak apa-apa deh. Kalau umpamanya mampunya itu dulu, seandainya. Kita kuatnya 1 dulu. Umpamanya nanti kuatnya 2-nya tahun depan, nggak apa-apa, dicicil, nggak apa-apa. Karena sunnah ya Pak, nggak wajib. Oke, Bapak yang mudah-mudahan kita semuanya memahami di antara sunnah-sunnah apa yang kita disunahkan sama Rasulullah. Ini namanya ilmunya Allah kayak begini Pak ya. Ilmunya Allah akan tahu dari Rasulullah, hadis-hadisnya Rasulullah, akhirnya mengetahui takbir ada berapa, terus sunnah-sunnah tadi ada berapa, sunnah muakkad itu tadi ada berapa ya, yang disunahkan itu apa saja, akhirnya tahu. Insya Allah pelan-pelan hal yang sepele kayak begini laksanakan. Ingat-ingat, kalau hal yang sepele nggak dilaksanakan, nggak mungkin bisa melaksanakan hal yang besar. Yang sepele-sepele aja, dari siwakan, dari mandi Jumat, ya kan, dari pakai wangi-wangian, kan sepele ya Pak ya, sepele. Laksanakan. Nanti suatu saat akan bisa melaksanakan sunnah yang agak berat, termasuk sholat wajib. Kayak kalau nggak tahajud nggak afdol gitu ya, kayak gitu. Ya, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alimah, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hasanan na'idin. Hamdan yuwafiqu ni'matahu wa yazidu. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar min ajal min bahiyadan. Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-nabiyyin. Rabbana fil lana dhunubana wa ولينا وفرحمك فربنا نسيبا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمك فربنا نسيبا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات والبر والهوى اللهم لك الحمد والشكر ولك الملك والفضل وأنت ربنا الحق ولا نعبيك منك وأتاك بذلك أهلا اللهم يا كل نفسي وجاتك كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مغني كل ضعيف ويا ممن كل
طيب يسر علينا كل عظيم ياسر عظيم لك ياسر اللهم ما لا يحتاج الى البيان والتفسير آياتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما يخاف منك ونخاف مما لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا كرمنا برحمتك كرمنا وأننا أسرفنا لا أسرفنا فتب علينا توبة تنزل كل هوى واستر لنا العورات وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وشريك الله وكل مهما أو جيرتنا ثم والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا فلا بلسان منا بالمصطفى رسولنا بكل سر صلى وسلم ربي عليه أنت الهادي وآله وصحبه على قصد صحبه والحمد لله بالبدء والثناء وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.